sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa Allahu tawi Allah. Utawi kang aran Allah, utawi kang diceluk Allah. Iku la ilaha illa. Iku ora ana sesembahan kang wujud iku maujud, ora ana sesembahan kang hak maujud. Illahu kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu ingkang urip, ingkang bersifatan lan sifat-sifat kamalat. Al-Hayyu ingkang urip. Al-Qayyumu ingkang ngatur makhluk atau ingkang berdiri sebagai pengatur makhluk. Maknane Al-Hayyu ad-daimu tegese ingkang abadi, ad-daimul baqa ingkang berkeabadian. Ad-daimul baqa ingkang berkeabadian baqa. Jangan. Nah, itu lagi jumlah masalah ad-daimul baqa ngaten. Jadi yang menjadi masalah ahli sunnah dan Wahabi termasuk beberapa ulama sedunia. Ahli sunnah itu dipaksa untuk mengikuti istilah awam karena ya kadung awam maksudnya. Terus itu sebagai ahli Quran biamba itu kadang keberatan istilah anyar tapi sedih malah banget. Kurang relenya dengan nangis sampai dengan kiamat itu kurang. Terusnya istilah di Quran itu kadang tidak populer. Tidak populernya kadang orang hafal Quran itu ramah maknanya. Sehingga dia tidak punya nyali untuk mempopulerkan istilah itu. Nomor dua, istilah itu menjadi asing karena tidak ada yang mempopulerkan. Paham maksudnya? Jadi misalnya kita lebih kenal sifat bakok dibanding sifat akhir. Lebih kenal sifat hitam dibanding sifat awal. Jadi makanya Wahabi kalau ngeritik kita, kenapa orang Wahabi mudah diterima di Arab Saudi, di Medina? Karena orang Wahabi pintar caranya kampanye. Belum ahli sunnah. Dari istilah yang ana ning Quran. Quran gawe istilah Allah ya awalu diganti ya qadimu. Allah dari istilah ya akhiru diganti ya baqa'u. Sehingga ya terus tahu tuh, wali sunnah itu diprovokasi. Bahwa mereka bid'ah karena menciptakan istilah yang enggak diistilahkan Al-Quran. Quran kan wal awalu wal akhiru wal bayi wal batin. Tapi awalu kan lebih populer sifat idam atau qadim ya qadim. Al-akhiru lebih populer sifat apa? Bakok. Sehingga memang Suyuti sendiri itu ya kebingungan dia. Kebingungannya adalah lafaz Quran yang ya awal itu sudah tidak ada penjelasan. Apalagi ya akhir. Zat yang paling akhir. Zat yang akhir. Kesannya itu kan Allah bisa berakhir. Jadi kadung ra paham. Terus kadung ra paham malah kesannya Allah itu bisa berakhir. Daripada ono resiko ngetane Allah berakhir muni ya bakok atau ya bagi zat sing apa kesannya kan Allah tanpa apa ya tapi kan menjadi naik kan masuk pengiran salah istilah padahal di istilahnya misalnya Allah yang paling terakhir lo nak Allah yang paling terakhir kan berarti ono terus tuh karena lo lah nek tak jenenge Allah entek to misalnya ono wong wis kabeh mulai kabeh Gus Hafiz yang terakhir maknanya kan dia wujud tuh. Karena kalau sentak jenenge apa? Ya sehingga orang Wahabi itu gampang sekali provokasi itu oleh ahli sunnah. Itu gawe istilah yang orang-orang ini. Itu lalu di kitab Wahabi asli karangannya Wahabi. Abdul Aziz bin Baz Wahabi dengan kata Said Muhammad. Oh, nak ngarang meyakinkan. Jadi misalnya ini dia Mansur, nak tahlilan misalnya sampai yang raudhah, mestinya tahlilan ya binara. Mestinya rak wiridan kaji nabi. Kan ada hadis sahih. Orang yang sopan harus saya, sama saya ini sopan hina kuntu hayyan, sebagaimana hina kuntu maitan. Jadi nak sopan dia aku zaman urip kula zaman mati. Sebagaimana zaman sugeng Nabi kita ora oleh sowan bunyi-bunyi untuk ganggu kanjeng Nabi. Wis kabudut ya ora oleh sowan apa? Itu dalile ya latar fau aswatakum fauqa sautin. Ojo bungok-bungok ning pinggire Nabi. Jadi wong tahlilan dianggap bungok-bungok ning pinggire Nabi. Jadi dianggap rameni lho. Ganggu. Nah, semacam. Jadi, sehingga kenapa Wahabi itu mudah diterima? Itu dia oleh provokasi sukses. Mereka wiridan
Karena misalnya repot, cara pandang begitu. Mulane kula nyuwun teng jenengan bahwa istilahnya ulama itu istilah syariah. Memang kita ada harus iman, tapi kita pakai karena memang delalah Quran yang turun dari Lauh Mahfuz. Memang kadang pakai istilah khas samawi sehingga enggak mudah disentuh oleh khas manusia. Nah, ulama lah yang berhasil mengistilahkan Quran dengan khas manusia. Sehingga misalnya dikatakan ya abadi itu kan lebih orang lebih bisa bayangkan keabadian Tuhan itu. Jadi bang dibahasakan ya akhir. Ya kodim, zat yang dulu, yang kawak, yang awal. Itu kalau dikatakan ya awal itu malah tidak paham. Makanya saya tadi maknani al-hayyu zat yang sah disifati sifat akut. Jadi ini ada yang mansuri sama tawari logikanya ulama. Ketika Quran muni ya hayyu, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Kesannya kan kalau kita muji seorang raja atau seorang presiden kan dia hebat. Dia penemu ini, penemu itu. Paham tidak Nabi ya? Mosok muji pangeran kok wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kok kowe iku tawakal beda sing urip ra mati. Kesannya kan ndak ada hebatnya tuh. Urip itu kan ndak. Nah, paham? Jadi kadang istilah Quran itu butuh satu perenungan kedua ketiga untuk ngaku itu hebat. Mosok istilah kok bertawakallah pada zat sing alal hayy sing urip sing ra mati la yamut. Nah, itu butuh penjelasan ulama. Kenapa sifat hayyun begitu hebat? Karena hakikat semua sifat wujud hidam, bakok, kholafatul hawadisir, masuk kudroh, irodah, dan sebagainya. Tentu semua sifat-sifat kebesaran Tuhan, kayak kudroh ala kulli syai'in qadir dan sebagainya, bergantung keadaan yang disifati berstatus al-hayy, al-hayy. Jadi kemarin sifat al-hayy sebagai dasaran kelayakan semua sifat keagungan Allah. Makanya di sini ini susahnya menjelaskan istilah asli Quran karena kadang istilah asli Quran secara lahir itu dasar. Paham kenapa? Dasar. Sehingga istilah Quran itu banyak melahirkan salah paham bagi mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Makanya kayak Imam Zamakhsyari itu ahli tafsir. Dia meyakini bahwa Jibril itu afdhalul min Muhammad. Paham? Dia meyakini afdhalul min Muhammad. Alasannya gampang sih. Mergo ning Quran ana innahu laqaulu rasulin karim. Ziqu watin indadil arsi maki mutoin sama amin. Nyifat Jibril Quran itu gawanan Jibril itu rasulin amin. Ziqu watin sendiri kekuatan indadil arsi maki mutoin sama ning alam langit ditunduk Jibril amin. Innahu laqaul rasulin karim ziqu watin indadil arsi maki mutoin sama amin. Barang nyifati Kanjeng Nabi mau wama sahibukum bimahdir Muhammad itu raidan. Dadi gawale Nabi Muhammad disifati sederhana. Wale zaman sari nyimpulno nak ngono Jibril Abdul bin Muhammad. Mergo sifati Jibril luwih seru. Dari sifati Jibril luwih seru. Ini sama tak tuduh istilah-istilah Quran ben ngerti. Lah nek ora ahli sunah gampang. Ahli sunah carane mikir nganggo cangkem elek ngono ae dadi len. Ya iya, Jibril sing sifate seru ngono iku mau delegasi antarane Allah mbek Muhammad. Iya wae dekne mau delegasi mau utusan. Jadi sing lakon tetap Allah mbek Muhammad toh. Iya wae Jibril statusnya pesuruh. Ya pesuruh seru ngono, pemene dituju. Jadi kadang bantah-bantah yang nuruti cangkem elek ora ae. Wae samane kadang cangkem elek kadang penting perkarane. Lah iya kepekan tak dapat dari ini alasannya meyakinkan. Bahwa li annahu ta'ala ya wasofa Jibril bi sifatin aliyah. Jadi sifatnya kan seru kabeh. Jadi Nabi mesti sifati bahwa hukum itu memang masalah. Jadi itu kali sifat al-hayyu. Al-hayyu itu sifat sing maknane urip. Maksudnya urip itu kesane mosok wong nyifati dia Mansur urip, Safif urip, Mbah Mun urip kan ora ono mujine blas wong nyifati kok sifat apa. Padahal sifat itu sifat dasar untuk kelayakan semua sifat keagungan. Karena bisa disifati alim, qadir dan sebagainya bergantung zatnya itu hidup. Nah, sekarang kalau sifat keagungannya Allah, kudrat Allah itu abadi, berarti kehidupannya Allah itu kudu abadi. Nah, di sini ini maksudnya terus nasro ada imul bako. Maknanya hayyun itu ada imul bako yang abadi. Kebakoane. Mereka nak sifat kudrat Allah abadi, kudu sifat hayatnya abadi. Sekali dia meninggal kan gak dido kudrat. Nah ilmunya Allah Ta'ala abadi, hayatnya kudu abadi. Sekali meninggal kan gak dido
Napa kaji paham. Makanya al-hayyu kok disabati ada imul kok. Itu benar. Logikane ulama ngono itu cara berpikir ulama urut-urutan. Tapi intinya memang Suyuti harus kesulitan deh. Mentransfer bahasa Quran ke bahasa manusia sudah kesulitan. Ya karena ya itu tadi orang harus terjustifikasi bahasa-bahasa ulama wujud hitam. Ini tinggal Asmaul Husna sing ana ning Quran malah ra populer, malah sing wiridan-wiridan malah populer. Nah di Torikoan bedino malah mandi timbang nganggo istilah napa? Quran. Seru sing gaweane ulama-ulama. Al-Qayyumu zat kang akeh ngature utawa kang ngatur makhluk. Ail mubali uti sing kang nemen-nemen iki kiamin dalem ngatur kita ciri kok iki. Kelawan ngatur makhluk apa? La tak kuduhu ora mekenani hu ing Allah utawa ora ngalap hu ing Allah apa sinatu apa rasa ngantuk. Nu asun tegese rasa ngantuk. Wala namun lan ora turu. Apa ora mungkin tersentuh oleh rasa ngantuk, ora tersentuh oleh tidur. Lalu tetap di Allah mau te apa iki samawati kang dalam pira-pira langit wa malan apa iki arti kang dalam. Mulane niku kula saiki lagi sadar. Kena apa dunia kok abadi, termasuk sawise dunia iki ra ono. Itu sebenarnya ono swarga neraka sing disifati abadi, ya lewat keabadian Allah. Kula saiki lagi takok. Kok mau dunia ku umpama ora abadi, iku ora ketara nek Allah iki wujud abadi. Mane wa fi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahu wahid. Jadi gamane ngene lho Mansur. Aku saiki nak ndelok suket. Delok suket, utawa ndelok kewan-kewan sing ora penting wis cilik di sore suket wis ora penting. Wah, sadar nek Allah pancen ono. Jadi selama ini sing dadi hijab itu kan akluna. Misalnya kaya aku kepen duit kerja. Kepen duit utang, utawa njaluk uang, utawa apa beberapa istilah manusia. Kesannya manusia itu bisa menjaga kehidupannya lewat ikhtiar. Juga lewat ikhtiar ini pula yang membunuh manusia dari iman, jadi hijab. Itu apa penting sehingga lahir partai komunis. Tuhan sudah meninggal, mereka bisa menentukan kehendaknya sendiri. Sehingga orang komunis yang terkenal ngaran Allah, God is dead. Jadi bahwa Tuhan itu tidak meninggal. Tapi sampai andelok suket sing benda mati dan beberapa barang ra penting. Jadi ternyata wae tumbuh ya tumbuh. Mereka punya sirkulasi terus menerus. Dan itu mereka tentu tidak punya ikhtiar sendiri karena benda mati. Benda apa? Benda mati. Jika untuk dia ikhtiar bisa hidup, wae mati itu butuh sentuhan zat lain atau faktor lain. Kalau manusia karena merasa punya ikhtiar kan merasa itu ikhtiar yang sendiri. Nah, di sini ini dirinya lah kalau samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya Tuhan itu dalam masalah sujud itu manusia paling terbelakang. Karena manusia justru kena hijab akalnya. Ini tingginya ayat alam taro annahu wa yasjudu man fis samawati wa fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was syajaru wad dawabu lagi wa katsirun minan. Paling gurih. Jadi barwasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was syajaru wad dawabu lagi wa katsirun. Jadi sak gurih sapi, gurih sapi paling. Karena wa katsirun hakku alih azab tenan. Azab di sini kan maksudnya karena ada sujud kan. Jadi dalam konteks ini kan dan banyak mereka layak mendapat azab karena ada sujud. Kenapa? Karena manusia justru dengan akalnya itu tidak kelihatan diatur Tuhan itu. Paham ya? Maksudnya manusia dengan akalnya itu merasa tidak diatur Tuhan itu. Merasa menentukan ikhtiarnya sendiri. Lain di Quran ana wa min ayati manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayat Allah itu. Nah, ini perdebatan ahli sunnah wal jamaah kan. Nak menuso dari ahli Mu'tazilah kan. Itu aku pengen ngadeg ben lugu ya. Berarti aku nonton ikhtiarku dhewe. Dari ahli sunnah lan aku turu kok tangi karepe sapa. Sampai pas turu rate karep. Tapi pas turu tangi lho karepe sapa. Wong kowe lagi apa? Arep tangi dhewe itu. Berarti kan ada sebagian perilaku sing ora mbok tentokno karepem. Nah, kesalahannya ahli sunnah sendiri, maksudnya ahli sunnah yang goblok-goblok lagi itu kesalahannya nih, cuman orang itu terlalu masuk ke inti perdebatan. Paham sih Hanafi, itu sebenarnya aku pengen iman di tompo pengiran itu anut aku. Uang sampai masuk ke inti perdebatan, karena perdebatan itu temanya menjebak. Jadi Mu'tazilah mau contoh pengen ngatur kepen lugu-lugu.
Lupa contoh yang inti bahwa manusia tidak nonton ikhtiar dewi itu ada contoh yang lebih inti, ora sekedar ngadeg mbek lungguh. Yaitu misalnya kabeh artis tetap kepengen ayu, kabeh cawe itu mesti kepengen ayu. Dia tidak bisa menghalangi ketuaannya. Orang iso menghalangi kerentanan. Umpama manusia iso nonton ikhtiar dewi wong ayu terus. Ora usah tuwa, ora usah undune loro. Paham? Itu kan bukti bahwa manusia punya akwal, punya satu pertumbuhan dirinya sendiri yang di luar kendalinya. Nyatanya artis-artis tertua, gadis-gadis ngayu saya enggak, cuman tertuntunnya karek lo. Tuh. Kalau manusia menentukan ikhtiarnya sendiri, tentu kan nom terus aja terus karena ikhtiar mereka, irodah mereka kan begitu gitu. Paham ya? Irodah mereka kan begitu. Nanti kalau anak ngenyek wong kaitan nonton kan, kalau lagi gak balawadil hukum mantung final itu. Nah, cari Quran. Nah, panjang kau nonton itu jarang tuh. Pas mata kelar ayo nyawang balik. Kalau lain itu nggak pasti ini betar sih, nah. Jadi kan panjang nonton itu jarang tuh, nyawang balik. Dan memang kita ini iman. Kenapa orang-orang Quran itu banyak yang nggak ngalim? Sebetulnya Quran lah yang mendidik kita untuk tidak terjebak contoh ngadeg belunggu. Quran nyontokno sing luwih seru. Misalnya nak nonton itu jarang tuh, pas sampai mati nyawang jebuk nah. Jadi Quran luwih contoh sing luwih seru. Mana mungkin beleli. Tapi contoh sing saka Quran ini hilang karena kita kadang terjebak ning perdebatan yang diciptakan Mu'tazilah. Iku contohnya ngadeg kabeh lugu gitu. Di mana kesannya manusia punya ikhtiar karena contohnya ngadeg kabeh. Tapi coba ketika nyawa hilang, misalnya contohnya Mu'tazilah, aku kok mati padahal karepmu ora mati. Aku kok tuwek bojomu kok elek padahal karepmu haji terus. Pusing deh nak contohnya. Ini pentingnya kita pakai tema yang diciptakan Quran atau yang dibahas Quran. Karena tema itu lebih efektif. Lebih tidak menjebak. Tapi nak contoh ngadeg mbek lungguh, memang kesannya kan manusia punya ikhtiar kan? Paham? Makanya Mu'tazilah mau contoh nomor satu ikhtiar, kalau kuut, kalau kiam, ya tak contoh dekat tuwek. Kasyuyuhong. Kalau mau ya contohnya, itu makanya itu pentingnya apa? Ya pentingnya ngaji. Dan sampean punya perbandingan. Mengenai Quran untuk itu varian. Tujuannya varian itu tadi. Mengenai ono wong jadi ahli sunnah mau faktor saja dirambut. Tidak masyari ulama alim mutasi. Ini dibujuk itu ahli sunnah. Ini itu kurang ajar betul. Barang partikeloni, sang lanang semua puas. Enak, ya enak. Gak kebenar. Ya kepengen tapi serah kuat. Dari iso nonton ikhtiar. Enak. Jadi kita nyata. Enak. Ya ayo nah. Yo iso. Dari wong iso nonton apa? Ikhtiar apa? Yo no. Dadi wong dadi ahli sunnah perkara kelon nek balani ra iso. Ya sudah begitu. Jadi kita sekarang itu sudah kesulitan pakai istilah asli Quran. Oh, kemana kau yang terang kadung pujian yang lagi wujud kita kok mukola fatul ya wasisin. Boleh ya awalu ya akhir asing. Bahkan yang telinga ahli sunnah ya asing. Wiridan ya awalu. Ya. Atau lebih istilah Quran. Dan mau happy, maki-maki ahli sunnah menangan dan mereka jaga. Lihatlah ahli sunnah itu. Senangannya nggak istilah yang ini. Tidak gelem istilah Quran. Pinter ya, kalau provokasi. Kalau ahli sunnah oleh Rasulullah. Mungkin aku tentu sehari istirahat. Ramai di tahlilan. Enak. Itu pentingnya hujjah. Jadi satu argumentasi ilmiah karena pinter-pinteran provokator. Salah fitur provokasi ini yang namanya sampai ono nanti jauh inna minal bayani lah sih penjelasan jadi di sing apik dadi elek dadi itu sih tok ora sang rumah punya loro langsung seneng wae nek lu mung tok apik nek lu mung loro ate rata kan nerantau sitok elek men nerantau loro ora ono bare kuwi tok delok sisi nerlantarno paham ya sisi delok sisi nulung sitok apik men nulung wong loro. Nang ya apik terus, tapi nek sitok lantar wong sitok wis. Elek kemudian lantar wong. Wis men ngono Mas, nanti santri ra kakek. Oh, nyonya santri sitok ora apik mulai loro. Jadi ora bare, ora bare. Jadi perdebatan itu karek tema sing diangkat iki opo? Iku anggere iku ditenani ya nominal bayar iku masih keren. Jadi penjelasannya mesti dadi gitu.
Wong kita itu dari nasi senang wong sibuk. Jadi nggak senang wong kita. Wong merengut dari sisi senang pemikir serius. Nggak senang yang merengut. Itu kan ada istilahnya. Untuk raroto dari senang wong busel manis. Dari sini rasa untuk raroto. Ya gini kalau untuk raroto. Jadi dari sini senang marima manis. Itu sudah. Paham ya? Terus sama itu seperti jadi masalah sifat Allah Taala itu menjadi kontroversi firqah. Karena semua ulama itu tetap akhirnya ngambil istilah orang awam. Paham Mas? Mulai zaman Rasulullah Sugeng itu terpaksa ngambil istilah awam karena memang ya sudah Quran itu terlalu sulit disentuh aku bahasa manusia. Jadi misalnya Quran istilahnya al-hayyul qayyum yang hidup tawakal alal hayyil ladzi la yamut. Ya sudah. Sementara kita lebih terbiasa dengan sifat-sifat keagungan. Ya di sini ini sama seperti betapa susahnya menjelaskan subhanallazi asra bi abdihi. Ketika Jibril disifati sifat-sifat keagungan, kan Nabi dikatakan bi abdihi. Tapi Nabi begitu bangga, justru Nabi begitu bangga hanya dengan bi abdihi status. Hanya ulama harus menjelaskan bahwa status abdi itu status tertinggi. Karena kalau Quran itu bilang di abdi itu misalnya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Jadi status sebagai ibadah sebagai abdi itu status tertinggi. Karena orang merasa sebagai hambanya Allah, merasa ada siapa? Mana Nabi Isa gedune ini karena terlalu sempurna malah untuk gelar berlebihan ruhuwah wa kalimat. Karena gelarnya berlebihan seakan-akan dia rivalitas Tuhan atau anaknya Tuhan. Sehingga meleset dari itu. Karena bisa pun dimaki-maki. Jangan boleh dakwah terlalu sakral. Jadi dakwah atau keliru-keliru sidik-sidik itu malah aman. Mari dari pengiran ke bensinnya nanti. A'anta kultalin nasi bakhuri wa umya ilahi min dunia. Pun aku dewe tak pengen dari pengiran. Kalau ya a'anta kultalin nasi bakhuri wa umya ilahi min dunia. Anta ana kok sira isa kul kalina kita kiri umya ilahi ini orang kowe dhewe sak ngomong ke pangeran ora bisa bengok-bengok. Nah Nabi Muhammad aman tuh. Karena beliau sering menunjukkan a'rad basyariah. Ketok mangan ning dalan, bahkan Nabi nate mangan teng ngarep dalem. Dan oleh lungguh kok wong marung kopi, ngeten ninggal. Saking kepingine ora kepen dalem pangeran. Jadi Nabi Muhammad tuh dia jadi nabi setelah Nabi Isa sing kepleset dan kemana ya? Makanya beliau jadi nabi berusaha ngetokno arah basyariah. Nah, dengan demikian nabi itu bangga mau darani abdi. Ora seneng ngono gelar ruh wa kalimat wa seneng abdi. Mergo luwih aman, napa? Aman yaitu tadi terjaga basyariahnya. Kan nabi tiap pidato mesti dimulai kul nama anak basyarum muslim. Aku manusa kaya aku. Ora sabi hukum sing mirip kowe tapi mirip hukum persisku. Karena Nabi jadi nabi trauma bar nabi sinten iki? Trauma bar nabi kebelajar di pangeran. Itu kekhusyukan. Khusyuk sempurna ora di masalah. Ibu Muhammad ra ngarah darani pangeran tanah pangeran. Nek pasar yo gelem bantah-bantahan tetanggane belakang. Jadi justru nabi sing masalah sosial kalau tekan mati ya kita anu mati akeh sing mati duta mergo nabi pas kabudut. Bukan karena nabi pas kabudut itu baju rompine dekne wong Yahudi. Digadekno mergo nabi tuku gandum. Jadi nabi. Iku nganti kan nabi wafat. Jadi itu via Rasulullah wa intahu rahnun. Paham, jadi semua ada terjadi tiru sertifikat. Tapi pinter. Mereka terus nabi itu keluarganya gak digandum, akhirnya utang gandum ya. Ya udah, aku ragilem lah rono jaminan dari kajian itu. Aku aminun Islam. Cara orang Islam aku ya udah. Ada tiga janulan sama anak ngaji sebagai kita pun ini dalilnya kajian nabi tahu gak ada baju rom. Tapi dengan segala ketidaksempurnaan Nabi dalam ekonomi, dalam manajemen, lumayan Nabi juga. Justru itu yang mengawal Nabi itu Abdullah wa Rasul. Kalau ini Abdullah wa Rasul, itu statusnya Nabi Mu'ab Abdullah. Dan status Abdul ini yang menjaga Nabi para pengen. Kesarat taiwat kulijan nanti itu ya aja terhadap nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan artinya itu fathuli si ibadi. Kamu harus berstatus ibadi juga, ya, fathuli dan
Paham ini. Mulane pangeran nak sekali muni Abdullah itu luar biasa, kata kunci. Nah, ini subhanallah di asrona apa? Ya, dia. Mulane ketika Nabi Sulaiman jadi raja itu kecewa sampai Rabbi Hakimul kan lain beri hakim. Aku jadi nabi be raja loro kabeh. Nah, ketika malaikat turun dan tidak pernah turun mulai langit diciptakan sampai hari itu. Itu pangeran khusus ke nakoi Muhammad. Anik al-Muhammad haliktaro malikan nabiyan an abdan nabiyan. Malaikat Jibril rawuh ngeke isyarat nabi tawadhu irab kita faktaro ayakuna abdan nabiyan. Kowe makwe sing tawadhu kowe milih abdan apa nabiyan. Oke sampai malikar rasulullah. Karena kabeh iki ngalim seneng urip biasa. Soal pangeran kadang itu fasilitas kayak pangeran ini. Ketika nabi kayak Nabi Sulaiman itu paling ayam pikirannya wong. Kanggone ra ayam bojo saya dunya apa itu ya. Tapi dengan nabi itu jari-jari bojone kadang juta, kadang duwe. Ayame nabi kan krono seneng pangeran. Dadi mau nabi dadi raja tiap ayam ora krono pangeran. Wong mesti kanggone bojo akeh dunya akeh gak. Agar nabi misale kowe nang salat nang ben ayam eling pangeran. Jenengan ayam mbah duwe akeh bojo akeh raja. Tapi kok ayam piye? Jadi tingkat kegagalan Sulaiman itu sebenarnya lebih tinggi karena dia akan dibanding-bandingkan kenabiannya dengan kerajaan. Mana Nabi Sulaiman trauma, Nairobi Habibul Kala yang bagi hati, pun kulo kapok jadi rasul, campur jadi roh. Nah, dan yang dicoba kitab ini di boleh jin, boleh macam-macam, karena di kitab-kitab jin tak kok. Kita tahu kawan Sulaiman apa? Ternyata prosedur syariat tau orang. Nabi Sulaiman sebenarnya warganya bareng aku sampai nih. Semua nabi warga kabeh ada dua kan. Karena aku nabi jenengan nabi orang swarga sih. Kedunya halal hisab wa haramhu hisab. Dunyane tetep diaudit. Dunya nak halal dihisab, nak haram disik. Nah nabi dunyane Sulaiman yo halal kabeh tapi saking ngaji tetep diaudit. Waktu itu nabi-nabi yang di swarga kudu gak di dunya, kemudian Nabi Muhammad wah lancar. Dia diaudit itu dunyane kakek. Kakek. Kenalan Sulaiman. Apa juga barang gede-gede. Dari kanca aku sing keren. Oh, Sulaiman curang gedon kok sumben. Ono ngamane murid tak gelem gedon. Paham dari zaman ben ngerti. Jadi awal-awal contoh istilah Quran memang susah ya karena ya kita kadang kenal Tuhan itu lebih mudah dengan istilah manusia. Tetap nyaman ya kodi, ya bakti, ya sudah begitu. Karena gue nurut yang pinter-pinter kayak Mansur Wahid orang baru. Pinter-pinter ngomong ora berber. Sifatnya pangeran mukhalafatul khawadisi jadi salah no. Allah itu beda dengan makhluk. Jadi kan wis niate kan tak jin ben Allah ora kembar makhluk. Jadi lama sementing cek li, lah pas apa dhewean beda kok sapa. Pas apa dhewean ro dari apa beda kok sapa. Mulane ulama nak wiridan mukhalafatul lil ghairi. Ora dilawati. Lah mampu dulu khawatir sih kok terus nopo iya lan nyari khawatir iku al-adam napa al-adam zaman sing rungono apa ana ulama sing nak suatu mukhalafatul lil ghairi ora lil khawatir tapi apa lil ghairi kok nak lil khawatir kan bedane Allah mek makhluk sing wis ana to anu kan ra rebu hari ini lahu ma fis samawati lahu tetap kau Allah mau tiap buah bisa mawati kan dalam biro-biro langit wamalan buah belar jika ing dalam milkan apa ane kerajaan dewa kontan penciptaan wa abidan dan keperbudakan mantan mante sopo zaman Allah di kuman ela akad dari serana fikir soal kang senyapati sopeman intaun yang bertanya Allah ila ini kecuali kelan izin Allah lagu maring man pihak dalam syafaat tidak ada syafaat kecuali untuk izin Allah. Tidak alam bersosok Allah Ta'ala maing opoe bena ibihim kang antarane sedurunge makhluk ayul khalqi. Wa malan opoe khalqum kang sakwise makhluk. Iki oleh Nabi Imam Suyuti. Maknane barang min amri dunya. Jadi ibihim min amri dunya wa makhlufahu min amri akhir. Min amri dunya sing urusan dunya wal akhirat lan urusan akhirat. Wala yukhituna lan ora iso padha ngliputi sapa para makhluk bisaen kan opoe min ilmihi sanging ilmu Allah Ta'ala. Layak lamuna dhewe ora ngerti sapa para makhluk sean ing perkara mim maklumati kang pira-pira barang sing diparsane Allah. Illa bima kecuali lan perkara sakang resana sapa wa ing mas. Ayu 5 humbi, yen tong maringi ayu 5 niku to ayu al 5. Pokoke sok
Ento ngeringi weruh sapa Allah hum ing para makhluk diri lan minha saking maklumati. Ibadi rusuli kelawan oleh ngedai kabar para rusul. Mereka itu tidak akan tahu ilmunya Allah kecuali sekadar Allah memberi. Wasi'a agung atau wasi'a ngeliputi apa kursi ini Allah samawati ing boro langit lan dolan. Nah ini kalau ini pas saya dikit masa kita tentang. Jadi bahasa manusia itu iya bahasa yang terlambat. Tapi terlambat sing dadekno kita iku maknani bahasane bener. Paham ya anak ya bahasa manusia kan terlambat, tapi dadekno kita membahasakan itu gue maknani bahasane pengen. Jadi misalnya ngeten. Sedurunge manusa gawe kursi. Sedurunge manusa gawe kursi itu Allah Taala wis bertakhta ning kursi. Sehingga ketika Allah Taala ngendikan kursi, bayangane wong ya kursi kok sing dilungguhi. Wong. Ngoten. Jadi kelemahan sistem manusia kan gitu. Manusia itu selalu punya bahasa yang terlambat dari yang semestinya. Jadi kamane ngene lho Mas, iki contoh nang ilmu kedokteran paling gampang. Manusa iku picek, iku bayangan manusa kuno. Mergo retinane iku coplok. Utawa sing terkait retina mata iku rusak. Padahal Allah piyambak pirsa untuk tidak tahu misalnya sistem darahnya rusak atau dia drop. Ternyata betul. Manusia retinane mbok jupuk yo mari picek. Ketika darahnya dia itu terkontaminasi atau kurang jati apa, ini shock juga gak roh. Jadi untuk tidak roh orang yang darah tingginya klimak kan punya pengaruh apa kebutaan. Itu juga yang pakar saraf otak. Kalau saraf otak tertentu kalau pedas itu punya akibat Nah, bahasa manusia itu roh ngono itu sausih beberapa ratus tahun di mana dikaji ternyata untuk mata normal itu butuh saraf yang terkait otak, terkait sistem darah dan sama. Ketika Allah Ta'ala ngendikan kursi, sistem kursi itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi ini pengiran meliputi langit dan bumi. Kursi ini pengiran lebih gede dibanding langit tapi sepi. Jadi istilah kursi zaman Allah Ta'ala ngendikan maksudnya kursi itu adalah sesuatu yang besar yang tidak terkait tempat duduk. Tahu-tahu kita istilah kursi dengan kursi yang asumsi yang sekarang. Nah di sini ini terus terjadi keterputusan antara bahasa Allah dan bahasa manusia. Malah terjadi firqah macam-macam. Kemudian gak sambung. Dari awal orang sambung. Nah, mulai ini perlu ngaji pentingnya ngeten iki. Terus ya sudah kalau begitu kan repot. Mulai orang takok zaujun itu bahasane Quran. Malah nih zaujun itu pasangan. Ning Quran ora ono bahasa zaujah. Ya betul itu bahasa apa? Zaujah. Mulane asarabuhu intallaqakunna ayyudilahu azwajan. Azwajan jam'u zaujin. Mergo nak sangka mufrad zaujah bahasa jamae zaujatun paham ya? Zaujah itu jamae zaujatun. Tapi nak zaujun jamae azwaj. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum. Dadi Quran ora kenal bahasa zaujah. Mergo maknane zaujun wis pasangan, terus napa? Pasangan. Nek sing ngomong lanang maknane wedok, nek sing ngomong wedok maknane lanang. Tapi tahu-tahu bahasa fikih bahasa kita zaujun itu lanang, zaujatun. Nah, sekarang saya bisa mana bayang. Kabeh wong mlebu swarga untuk pasangan. Sini. Waduh. Tapi kan terjadi bapak belum saling bapak. Sama-sama. Di sini apa main sih? Di sini dulu ya. Ini mantap Pak. Sampai Hanafi. Ketika pangeran terangno, wong sing swarga iku duwe zaujatun. Tahu-tahu lama nabi zaujatun. Sehingga bayangane nak wong lanang untuk widadari. Tapi wong wedok sing saleh, soalnya gak entuk apa. Padahal Quran menjamin untuk pasangan. Ini contoh keterputusan bahasa. Wah, gimana tuh? Jadi Quran yang mau, ya sudah pokoknya. Wong-wong ning gone swarga untuk pasangan sing suci-suci. Ya pasangan itu karek sampean kafir, nek sing lanang kok pasangan wedok untuk. Tapi karena kita nganggep kita ini superior, karena rata-rata ulama itu lanang, jadi bayangno swarga untuk widadari. Raman itu ya dibucu elek, ada apa wayah masalah, semeneng nek jaran untuk widadari 10 20. Semeneng nek swarga wong diceritani kan ana swarga untuk widadari pirang. Sebenarnya tidak ada yang dunia kelayu rawani dan suatu berang-berang. Tapi masalahnya kan terus ono saiki Joko gerakan feminisme, paham ya Nabi?
Wah, Tuhan itu udah adil. Kalau orang solihah masuk surga, apa untuk ditodorong? Nah, sebetulnya itu masalah bahasa. Dari awal ada keterputusan apa? Bahasa. Karena ketika Quran yang lama, manusia belum punya bahasa. Tahu-tahu manusia menciptakan bahasanya sendiri. Dan itu tidak bisa menyentuh bahasanya Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Mulanya, misalnya sama darani, wong nak menggoni Mekah itu parah ke Allah. Itu Mekah kabeh itu. Dan lalu pertanyaannya, pengiran saya nama Tuhan lu sama wajib. Pengiran ada di mana? Dan sekarang pun dekat dengan Tuhan. Maksud radius Tuhan dihalang-halangi oleh Ka'bah Mekah oleh Medina. Soal ilmu hakikat kan masalah. Sehingga jalan itu dulu tak apa kamu udah haji ke Baitul. Enggak, aku haji dengan hatiku deh. Tapi Ka'bah itu kiblatul muslimin. Nah hatiku kiblatul wah gitu. Maksudnya orang-orang sufi itu bukan menggugurkan ibadah haji, enggak. Dia itu ingin mengembalikan istilahnya Allah ke yang asli lagi. Yaitu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kan kamu nggak mungkin nggak pakai istilah manusia, misalnya masjid Baitullah, Ka'bah Baitullah. Kamu kan nggak mungkin nggak pakai istilah syariat, misalnya Ka'bah Baitullah, masjid Baitullah. Tapi kamu juga jangan membunuh ilmu hakikat, kayak nama Tuhan sama wajib, yang dua para pangeran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kalau semua manusia itu aqrabu ila wa min hablil warid, lalu kan nggak bisa dipisahkan oleh geografis ini masjid ini Ka'bah ini Mekah kan sama semua kan? Paham ya? Nah di sini ini pentingnya ngaji ilmu hakikat dan ilmu syariat. Memang ya sudah begitu. Nah, istilah-istilah yang di Quran karena begini itu ulama menjelaskan. Kadang kemudian hakikat, syariat, itu terus akhirnya ulama bingung jelasnya. Kok ngadepi wong sing ngomong apa macam-macam. Paham ya? Terus ini kalau ngaji benar-benar. Ya sudah, itu disebut wala yuhitu nabi syai'in ilmihi illa billah. Bahwa ilmunya Allah Ta'ala tidak bisa disentuh kecuali sekadar yang Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki kadar itu, kamu ya tidak akan tahu. Meskipun ya halnya sama. Malah ana wong sing kagum mbek Kanjeng Nabi malah kagum mbek amar ma'ruf nahi mungkar. Ana sing kagum mbek Nabi Basyariah. Banyak ulama yang mengagumi Nabi karena Nabi manusia. Jadi sehingga dia ngarang mati-matian contoh buyone Nabi, pira-pirune Nabi masalah dunia malah jadi kesuksesan Nabi, mereka misalnya, kok mampu kawin barang, do pasaran pengiran aku, pada kasih kawin kembangan itu bagus itu malah apa tenan, rong desa perut aja Rasulullah keluar sarane jenengan kok korban pulau orang wah, aku nak ngomong urusan dunia itu gitu, urusan dunia pinter gue, terkena antum alamu umuri, jadi itu banyak ulama yang muji-muji Nabi, wani kontroversi gitu. Kita Nabi Muhammad, aku pun jadi pangeran. Orang tahu Nabi Isa, foto berlebihan malah akhirnya jangan ke anaknya. Oh, Nabi Isa egois. Jadi malah. Lo tenang di Mansur, coba ya. Kalau ada kiai terlalu khusyuk, terlalu sempurna, itu aku malah fitnah. Karena nanti masyarakat berkeyakinan kiai tenan jadi ini. Sehingga masyarakat tidak akan mengkiaikan kiai lain atau selamatinya beliau tidak ada orang dikiaikan. Padahal agama ini harus jalan terus. Justru nak kira sempurna kan masyarakat tidak terlalu nganggap dia sentral kan. Mati gue orang penting. Justru dengan kultus yang fokus kan agama kan nggak jalan kan. Karena nanti selamati nggak ada yang dikia. Ya. Karena orang Arab itu tenan tapi tak perhitung no. Nah ini kasih amati di kayak kan orang ini waktu walau Kalimantan dengan aku besok orang ada mau kamu jatuh mau aman toko mau toko 5 menit sebelum aku ini buka betul salam tuh aku ya rasa pengen juga rapen Maret pokoknya kita ngomong ya gini aku mau ngalim dan ngaji aku nggak coba nungguin malah orang ngaji berat ini pun jadi memang masalah gimana? Jadi ini kalau cerita ini. Karena macam mau sih, bang ngaji aja, mampu apa sih? Kok aku nih ambek polisi. Oh main sama bang polisi. Kok kenal? Sini. Makanya ketika nih satu kafir niku lah yang bagi di fakirin ayat tasud dari bisa tindak lah anak atau ilmat ulama waktu mata hukama wasiatal ulama itu dulu biasa. Tenang ya, aku pengen jalan apa kami pasuruan jalan baruan. Aku rasa pengen sempurna.
Karena kalau ulama kayak saya itu ulama yang mewakili al-hujjatul baligh, ulama yang mengajarkan logika berdusan. Jadi ada orang jadi wali lewat akwal robbaniyah kayak Pak Hamid Kasulan Darwan. Tapi ada orang jadi wali lewat hujjah, lewat al-hujjatul baligh. Ini kan hujjah harus berdoa orang asli itu karena untuk menjaga hujjah ilmiah. Lalu sering takut jauh ke mungkin. Sebab kenapa Nabi itu istrinya banyak. Kan sekarang itu poligami di mana-mana kan masalah, apalagi setelah Gus dan kampanye anti nopo. Ya logikanya diwale, wong wedok jadi kaum lemah, nulung sitok jadi apa? Berarti nak nulung sitok luwe apa? Nulung loro luwe. Telu ya luwe. Asal nulung. Tapi nak posisi terlantar ya bodoh. Terlantar wong sitok wis duka mana wong loro ora wong telu. Kan dia tanya anak UGM itu gini, gimana bisa apa? Dia masuk akal. Dia itu janggal terhadap konsep amat. Kalau ada perang orang Islam dan kafir, ini wedok-wedok kafir yang ikut perang. Ketika kalah kan jadi apa? Amat. Nah, amat kan oleh dikeloni mata api, khususnya di semuanya macam-macam. Bahkan tanpa akad kan amat kan. Kalau saya kan pelecehan seksual. Ya mana cara orang saya kan malah nggak masuk akal. Ibarat tak terang no, ya tak terang no. Perempuan itu dengan makna seks, makna pornografi itu kan di logika sampai. Karena logika sampean perempuan itu ya paha, ya payudara, ya apa. Yang sampean lupa perempuan itu punya logika juga urusan seks itu rahim. Jika perempuan itu sing hubungan intim wong nakal, maka dia akan mengaku rahim orang nakal. Dan populasi orang nakal akan terus menerus. Tapi nak wong soleh dora gelem ngumpuli amat, populasi kesalian akan habis. Perempuan di sisi rahim. Sehingga wong nakal-nakal sing dirabi wong soleh akan melahirkan populasi kesalian. Tapi wong nakal-nakal itu untuk wong nakal dia akan memproduksi kenakalan karena akan menjadi populasi kenakalan. Makanya aku bangga istilah Quran. Quran ada yang itu kadang enggak itu. Wattaqu allazi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kadang kita ngomong perempuan itu konotasinya tentang seksualnya. Wah, itu urusan pahanya, urusan payudara. Makanya saya punya kepentingan jadi ulama orang Antonison terang vulgar. Kan memang harus diterangkan secara vulgar yang kayak gini. Tapi kalau dilihat rahimnya, makanya Nabi bilang tanah kaku, tanah salu. Kalau kamu sudah berani nikah harus tanah salu cepat dia anak. Saat ini mubahin bikumul umat. Jadi coba pihak Nabi, wong nakal-nakal yang dindi merkosa, yang dindi jima wong saenake dhewe. Berarti populasi wong nakal kan cepet sekali, cepet. Bayangkan misalnya wong soleh rindang-rinding dia anak rapati wani, pemene wayo. Berarti populasi wong soleh kan lambat. Sementara suku nunggu wala jalan cuwi iki cilik. Anak produk bawah jembatan, cuwi iki cilik sing wani murah-murah mobil. Akhirnya takut. Loh ini cerita. Udah makanya gue rapor. Sampai dia tuh panas sama ngaji ya Gus Bang. Kok dia ini sadar. Kamu mulai dulu tuh janggal ke Islam urusan amat Gus Bang. Tapi semenjak ngaji ini ada janggal. Mang populasi. Dia kan peneliti juga anak jalan. Wah mang populasi nakal mengerikan. Sementara mentonya kan mikir gitu. Jadi nekat-nekat sih. Ngawur sampai nekat. Jadi Tuhan sendiri kadang istilahkan tidak lisan paham ya. Wattaqu allazi tasaaluna bihi. Sekarang ini cara berpikir perempuan kan urusan pornografi. Sehingga mereka janggal misalnya Nabi kan Nabilah kadang ngendikan kan ini. Nabi ya bodoh ini. Kadang ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibu wan nisa. Aku senang urusan dunia mau loro wewangian bean. Dengan logika seks tadi, tentu orang Islam tidak siap lihat hadis bisa. Tapi dengan logika rahim tadi, paham ya? Belum gitu. Dengan logika bahwa nisa itu membawa rahim. Maka yang demeni itu wong wedok. Wong netral lah tidak demeni masa itu tetap anaknya putune bapak. Ya kalau demeni ini ada apartemen di Parmo bentuk ya tak meleset-melesetnya tetap tahu belajar ikro-ikro hati. Jadi masalahnya wong wedok itu lah kita ini kadung logikanya perempuan urusan seks. Enggak pernah ngistilahkan perempuan bawa rahim. Mana tahu mas, ini kisah nyata. Barang MUI Pemda Bantul di Gombolo nanggu ulangi pelacuran. Ono sih kayak sini lah. Karena ini pelacur gak dibujuk, cuma berkiai ini jupuk papa tak. Jupuk papa tak santri saya. Wah dengan buat untuk patang ewu. Jadi memang masalahnya ini kita tidak terbiasa dengan istilahnya Quran hadis. Jadi memang
Nah, sama ini kembali ke amat tadi. Kalau amat ini misalnya terus dikeloni wong kafir, nanti meroduksi wong kafir. Nanti dikeloni sahabat wong Islam yang meroduksi wong Islam. Mulane dari Quran nak wis kadung muhajirah, dene coba balen. Lahum nakhilul lahum malahum yakhiluna lahum. Wis kadung gak halal. Jadi amat utawa wong wedok sing dirabi wong kafir sekali dia Islam, nak ning gone wong Islam kudu kadung ra halal mek wong kafir. Mulane Quran nyarani wala junah alaikum antang kifu guna, tapi sepatnya nanti kawin. Mergo ya adu populasi zaman itu terutama adu populasi. Ya, tapi kan kita tidak terbiasa dengan bayangan nisa itu rahim itu. Rahim, Pak. Kita bayangannya nisa mesti pornografi. Dasar canom-nom. Jadi kamu aneh, uang pikiran pertama dibujuk aja mesti urusan pornografi, ini urusan rahim. Apa mana buktinya orang tenan biasanya rawan di anak yang bujuk kedua ketiga ya malah wong yakin toh. Nah kira urusan rahim. Ini kalau cerita. Jadi sekarang tuh anak-anak UGM, anak judo sering tanya gitu. Memang janggal ketika diasumsikan Nabi itu sering rapi. Karena masalah itu, terutama nih amat masalahnya. Nak neng bujuk kan tidak resmi rapi. Amat paham ya. Ternyata Tuhan pernah istilahkan perempuan dengan istilah arham. Wattaqu alladzi tasaaluna bihi. Pada UGM kan peneliti dia ini sadar ini gitu bagus. Kalau anak produk hasil lempuyangan, hasil bawah jembatan, jadi coba pecah. Ini rasa seperti itu. Cah Medan preman ketemu bocah NTB. Cah Jogja preman ketemu Cah Medan. Neng Medan yang produksi ini cuma kan tak ketemu deh. Musor-musor dua. Jadi waktu cuy ini semua kan. Nanti Malaysia nggak betul bocor langsung betul itu langsung dia anak tinggal Malaysia tinggal terus. Oh iya. Misalnya sing soleh ram produksi, asing itu produksinya semua pas. Apa dia dapat Produksi garam. Makanya inilah ya, saya itu syukur sekali ada wali-wali yang lewat ahwal. Tapi jangan semua wali lewat jalur ahwal. Nanti nggak ada menjelaskan al-hujjatul balik. Karena itu repot. Kalau memang butuh arogansi tertentu, butuh uraan. Karena masalah rasa. Mengenai kajian Nabi menghentikan kadang uraan banget. Sampai sang uraannya bermuni wafi kulitas fihatin sudah kok kan ini wajar. Muni tahmidatin sudah kok wajar. Nabi muni subhanallah tahmidat sudah kok. Terus tapi itu wafi butia hadikum sudah kok. Yang lalu bujum sudah kok. Sampai sahabat itu siap tak kok. Tenang ya Rasulullah. Ayat ya haduna syahwatahu wa walahu ajrun. Nabi mosok urusan seks tuh. Tapi Nabi logika. Nabi itu pakai logika yang mematikan. Pakai kalau wadu'ah fi haramin anak alihi wisir. Tapi nak ngeloni wong dia kan malah dosa. Enggak ya Rasulullah orang ngeloni ya melani nang ngeloni ya dosa iki ora apa-apa. Itu kan luar biasa. Jadi Nabi itu sampai lain berarti Nabi cara melihat perkawinan itu urusan rahim. Urusan apa? Artinya sekali rahim ku salah, misalnya anak zina sakit tenan. Intisab ning ibu ra mungkin. Kok intisab kudu ning bapak. Ning bapak yo ra mungkin gara bi abdin sofi sing ngono cara kok. Sakit. Lho nggih. Anak zina kan intisab ning bapak sing nyelingkuhi kan yo ra iso. Kesyarat saya intisab kudu bi abdin sofi sing. Intisab ning ibu yo ra iso cara agama, mergo cara agama intisab kudu ning bapak. Wong repot mau ngake. Lain Nabi ngendikan tanah kahu tanah soal. Pak ini mubahin bikum rumah. Aku itu bangga. Paling gak anak-anak hasil ora gelap kan ya bisa bangga ke bapak ya toh. Di sini apa sama kan? Ini ada. Untuk Sama siapa tadi? pilihan. Lari. Satu suami ini kalau jadi kalau istilah Quran itu kudu ditetap nama. Misalnya nikah. Ya nikah itu ya dari segi nisanya ya kadang kita juga dari segi arhamnya. Jangan hanya melihat apa. Mana kan Nabi nak ngendikan rahim ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Wong sing silaturahim itu gitu. Paham? Terus kita ini kadang kehilangan istilah. Satu istilah wong awam. Wong itu identik dengan seks. Orang urusan gawe rahim. Kita tidak sadar wong itu gawe apa? Rahim. Mengenai pengiran abakas semua itu mengenai hamalat ibu wahdan ala. Ini itu kabeh dari itu simbol rahim wong itu. Mengenai konvergani rahim. Ini bayangkan kalau rahim dibukti calon-calon penjahat, calon-calon preman. Iya, kusok masuk, hasil jembatan terpumir.
Liwatan lancar. Menurut terus. Wala ya'uduhu wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Lah iki maknane kursi. Bukti nek maknane kursi ora kaya kursi. Kila den ucapno apa ngene? Maknane wasi'a kursiyyu samawati maknane ahata mliputi. Ahata mliputi apa ilmune Allah taala bihima kelan samawat lan ardh. Berarti maknane kursi napa? Ilmu kan? Berarti maknane kursi napa? Kila ahata ilmuhu bima. Wakila lan den ucapno apa ngene? Al kursiyyu nafsu, yaiku kursi nafsu. Mustamilun ingkang mengko alaihi ma ing atase samawat lan ardh. Merko li azamatihi krana gedene kursi. Li hadisi ngene, mas samawati tabu. Ora ana te langit kang pitu fil kursi dibanding kursi. Ila kadaro di matafatin. Kecuali kaya dirham pitu ulqiyat kang den tumibak napa dirham ala fitir sin ing dalem apa wadah gagal dhuwit itu wadah. Nek padha ora roe, wis ben ngono itu. Kamu yo cuma ana kursi bayangan menawa. Sampeyan yo cuma ana kursi bayangan menawa. Mergo ciri utama ulama itu ngeten nggih Mas. Nak kaulu di nomor 1 biasanya sing dipilih muallim. Padahal beliau pertama kila ahata ilmu. Jadi dia secara prioritas mau di sini kae cuma ana kursi al-ilm. Karena tradisinya ulama beberapa kaul kok di nomor 1. Berarti kecenderungannya beliau yang nomor 1. Karena yang kedua kan lagi wakilah. Yang pertama beliau kan gitu kan kila ahata ilmuhu bihima. Wala ya'udu hifdzuhuma. Wala ya'udulan orang berat nobu ing Allah. Istilu tegese ora berat nobu ing Allah apa hifdzuhuma apa jaga samawat lan ardh. Ai samawati tegese jaga pira-pira langit wal ardi lan jaga bumi. Wa ta Allah kok lali dat sing agung. Auto khalqi sak dure makhluk Allah bil qahri lan iso maksa. Al-azim ingkang agung ayo kafiru tegese ingkang la ikroha rono pemaksaan iku mujud fidine ing dalam babagan agama. Maksudnya ora ana maksa iku legal ning masalah agama. Alat dukhuli ing atase mlebu fihi ing dalam masalah agama ora ana paksaan. Iki kita pengiran ngenyang, ora maksa tapi ngenyang. Mergo kata bayana wis temen jelas apa arep barang apik nalui sing barang elek. Agama ora tau maksa mergo jelas di sing waras di sing ora waras. Jadi gak usah dipaksa mergo sing waras di sing ora waras ketok. Jadi ada yang jelas ya rapati wah. Ini agama kan di kaum yakin loh. Jadi Quran yakin loh layak. Karena Quran angannya akan balik ke anahum kaum layak. Jadi agama itu rasa dipaksa. Berkata tabayana rusuh. Kota bayana sebenarnya jelas apa harus coba kebenaran atau bisa ngisahkan. Dua tegese seperti lo bil ayat sebab kelanjuran anane ayat al-bayinat yang jelas. Apa anak gimana tak temen iman rusdun itu bener. Wal kufra lan tak temen kekafiran goyon kuset. Nah, jala tumurun apa ayat iman ing dalam wong kana kang ana iku lahu kedimenan ansor sing pira sapa ansor auladun de grup anak. Aro sakang ngarepno sapa wong ansor ayub kriha minta meksa sapa wong ansor gum ing aulad ala islami ngatasé Islam. Fama yakfur bittauhu wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Paman mongko disapani wong kafir iku ngafiri sapa man utawa ingkar sapa man bitauhid ing tauhid. Mana di tauhid setan iki setan awil asnam do propro berhala. Wa te tauhid iki laku den itlakno. Den lafadzno apa tauhid? Alam mufrad ing atase mufrad wa jamilan jama'. Wa yu'min lan iman sapa man billahi lan Allah. Faqad istamsak. Monggo teman-teman berpegangan sapa man tamasaka tegese berpegangan sapa man bi urwati kelawan tali bil akdi atau bil ikdi tegese kelawan bundelan. Akdin atau ikdin bodoh akdin maknane akad ikatan ikdin bundelan al-muhkami kang kukuh lan pisoma kang ora ana keterputusan iku mujud ing taat kira ana keterputusan iku mujud maha kedua al-urwatul wuthqa wa wa ta'ala sami niku dateng dianget imam mari perkara iku kang den ucapno apa alimun terdat ing pirsa dimakan perkara alu utawa yak alu kang lampahi sapa Allah taala. Allahu ta'ala waliyul ladina amanu iku dadi kekasih wong sing iman. Nasirul ladina amanu tegese wong sing nulung pira-pira sing iman. Maknane nulungine Allah yukhrijuhum tegese ngetokno sapa Allah taala ing alladzina amanu minaz-zulumati mati sing pira-pira kesesatan il kufri. Tegese kekafiran ilang nur tumeka maring iman bersih. Ini kaya tegoli Allah iku waline wong mukmin. Ukuran wali iku sitok.
disenengi Allah maknane pokoke kita keluar saka kesesatan kafir menuju ke nure iman. Dadi ora ana kaitane paringi menang ning dunya sugih ning dunya ora. Mergo kul hal tarab basu nabina illa istal khusus. Jadi ngaten nggih manusia. Cara pandang manusia itu kan kalau misalnya Mas Afif dipateni Abu Jahal itu darahnya Afif kalah. Mergo bentrok Abu Jahal kok kalah kok mati. Tapi cara pandang Islam tidak begitu. Afif nak menang itu jenenge ngalahno kekafiran, nak mati jenenge mati saya. Jika dalam Islam itu illa istal husnaya. Dua dari dua kebaikan. Ya dua dari kemungkinan kebaikan. Iku iskariman aumut syahid. Tapi kan, nah itu makanya setelah kita dikeluarkan dari kafir menjadi mukmin, kita hakikatnya menang terus. Artinya menang terus misalnya ke urip ya gawa iman, kok mati ya gawa iman. Menang ning wong kafir ya mati ini kekafiran, kita ini kowe mati syahid. Jadi pandangan Allah begini jangan kalah oleh pandangan manusia. Jadi perang kalah ya kalah keok. Tidak, Allah mengatakan itu mati syahid. Wala taqul baik kalau bisa pilih lain apa? Toh bahasa manusia pada akhirnya sama. Ketika maling perang dengan polisi, itu nak malingnya mati, daerah ini mati saja. Tapi polisi mati, dia ini patriotik, mati pahlawan. Zaman pahlawan perang ketemu Belanda, terus, iya. Nak menang jenenge menang, nak kalah jenenge kalah. Tapi sama seperti kita. Lagi kita ngangguk Allah kekasih, maksudnya nanti karep, jika boleh pengen. Nah ini sentuh semalai terus rumah dunia begitu. Ukur kiai wong soleh kuripe makmur, ukurannya mate. Ya ira di mobil rapantos, ora di duit rapantos, terus ukurannya mate. Tidak ada ukuran nazulu mati. Ajane kita ora gelem syukur. Ngomong nikmat ngenteni kelon, ngenteni niklat, ngenteni selingkuh. Kita mesti pano wis nikmat. Ngomong nikmat nak. Coba orang-orang kaya di kota, apa nikmat urip. Semakan siang dari dadi wong wedok. Engko aku turu bengi ngenteni ning hotel dadi wong wedok. Dan mereka senang. Alhamdulillah mereka napa? Senang. Tapi umpama senenge wong saleh iku iso diukur. Iku luwih seneng ra gini. Jadi kamane ngene lho mantu. Wong saleh iku umpama diukur. Dekne luwih bangga ditakdir gak zina, umpama ditakdir iki. Jadi kamane tiap hari wong saleh iku syukur kok ditakdir gak maling, ditakdir gak zina, ditakdir gak korupsi. Dan mereka juga senang. Lalu aja sampai kita jadi wong saleh sing ngeluh. Wis mari repot apa ora oleh nyoro ta. Itu saleh mesum gitu. Dadi saleh tapi bayangno kecewa dekne hukume pangeran apa? Jadi orang mlebu ning ayat kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Mesine wani saleh ngene kok alhamdulillah gak zina, alhamdulillah gak alhamdulillah gak korupsi. Ora kok mah arek Islam kure apa ora oleh. Nah sebetulnya sudah begitu mesti wong wis wali, wis yukrifi menawi lumat apa? Iya. Jadi hakikatnya kabeh wong mukmin wis wali, yaiku dengan ukuran asal dia dalam posisi sudah keluar min zulumat dan sudah menuju ilang. Nah, saya kalau wali nganggo istilah wong awam. Wali sing ramah sing diana. Apa wali wong awam malah bendo. Wana sithik omongane belo-belo sing semas terus wali. Nah, foto jare layar full wali ilal wali. Saiki wong awam muni iku wali. Berarti wali kudu mbek wong awam. Jadi darani wali awam berarti awam kabeh. Katanya buatan ngoten, kabeh wong mukmin gawa iman itu wali. Asal wis keluar dari kegelapan kafir menuju ke iman. Inna zulumat ayil kufri ilang. Waladina kafaru te wong sing kafir itu auliya ulum tawi kekasih wong kafir atau butuh. Yukrijuna padha ngetokno sapa tauhid hum ing alladzina kafar. Kita ana minanuri sanging cahayane iman ilal zulumati maring kepetengane kekasih. Zikrul ikhras utawi nyebut kata ikhras imma fi muqabalati qauli yukhrijun nazulumat iku ana kalane nggo perbandingan ning dawuh Allah yukhrijun nazulumat au fi kulli man uta ing dalem saben-saben wong amara kang iman sukman binabi lan nabi qabla diksabihi durunge disaina ka utus nabi menawi disang yauti sumaga para mengkono ning ngafiri sapa man di lan nabi. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh dunya ulai kate mengkon-mengkon kabeh asabun nari pira-pira penghuni apa. Dumte kabeh tiyang dalam nari bukhari guna London kabeh. Alam tarana tarani ngali sira ilal ladzi maring wong haja kang adu debat sapa lagi. Jadalah tekse adu debat sapa lagi Ibrahim ing Nabi Ibrahim.
sira bihi ing dalam masalah pangerane Nabi Ibrahim. An atahu eli an atahu. Sono ento paring ing man sapa Allah al-mulka ing kerajaan. Hamalahu tegese dorong hu ing man apa batoruhu tekan mari. Apa batoruhu keangkuhane man, Bapak aja bola. Apa batoruhu apa keangkuh hamalahu tegese dorong hu ing allazi haja niku. Apa batoruhu apa keangkuhane man. Bini amillahi lan pira-pira nikmate Allah la zalika ing atase mengkono-mengkono iki lan mujadalah. Wa teladi ku namrudu iku raja Namrud. Isqala Ibrahim. Utai badalan dadi badal min haja sing haja. Kala dawuh sapa Ibrahim. Lama kala semangsane ngucap sapa Namrud lagu maring Ibrahim. Namrud takok ngene, "Man rabbuka?" Man iku sapa rabbuka te pangeran sira ala dirupane rabbuka tat ukang ajak-ajak sira nak ing kita ilahi maring rabbuka. Ibrahim ditakok, "Sapa lha sing pangeranem kok aku kon nyembah pangeranem?" Rabbi te pangeran ingsun ala di zat yuki kang iso nguripno sapa lagi wa yumi tulan iso matekno sapa lagi. Ayak ruku tegese gawe sapa lagi al hayata ing penguripan wal mautalan kematian fil abdati dan boro-boro fisik. Boro-boro jasad. Kala ngucap sapa Namrud jare. Wa ta rabbukum yo ana yo aku. Wong aku yo oke iso nguripno iso mati. Maksudnya Ibrahim nguripno matekno kan gawe urip gawe mati. Tapi jare Namrud maknane nguripno bil qatli wa kelan mateni wal afi lan nyepura anu sange wong. Wa ta'ala nyeluk sapa Namrud biro julene tuan wong lanang loro. Pakotala mengko mateni sapa Namrud akad cuma salah sinero julene. Wa taro kalan ninggal sapa Namrud ala karo sing liya. Wong loro diceluk sitok dipateni sitok cek urip jare dekne sing uripno jare dhisik sing matek. Pala maro aku mangkane ningali sapa Ibrahim ing Namrud diceluk gobian ingkang bego ingkang goblok. Kok maksude ra ngono kok. Kala ngucap sapa Ibrahim. Muntakilan kali sing pindah ila hujjatin maring hujjah. Audhoka ingkang luwih jelas minha timbang al-hujjatil ula, hujjah sing pertama. Darani riwayat gak pati mandi ganti fa inna wa. Wong sakmene Allah sing pangeranku yakti sing nekakno sapa Allah disampi ing srengenge. Pangeranku sing ngetokno srengenge minal masri ki sanging wetan. Pakti mongko nekakno sira biya kelan samsin anta ya sira menaburi saking ku. Wes nak nyipati pangeran iki riwayat gak pati mandi yo. Nyipati apa? Paindawa yakti bisamti minal masyriki fatija minal Pabu ita moko den kalano hujjah moko den kalano debat sapa lagi wong kang para kang kaget sapa Takayaro tegese bingung sapa Namrud wa jahisalan tegese kaget sapa Namrud dah saya kaget sing gak terkendali dah dalam Ini panjang. iya Ini. ada satu ini Nah, ini. mulane debat iki tak wari carane debat Quran. Debat itu ora kudu nganggo barang hakikat. Jadi debat itu cukup nganggo sing mateni musuh. Nabi Ibrahim ketika nyifati Allah yuhyi wa yumiit itu sudah benar. Tapi tadi sudah saya katakan, bahasa manusia itu terlambat. Pikirane Namrud ya ana wong loro. Iki dipateni ki ora beres ngekeki penguripan iki. Paham cara pandang Namrud. Lho kita urip no nyatane ra mati, lho kita pateni yo. Jadi terus gube tenan. Lho biyen gube. Ya ora ngono ngene ae pangeranku pokoke sing srengenge kawetan dimulokno saiki nek pangeran ya kok kulon diminta. Ngene ya. Babu hidal lagi. Begitu juga Nabi Musa, ya tak wari gitu. Karena Nabi Muhammad itu pinter debat. Ngono gak ngono kudu cangkem elek debat. Nabi Musa ditakoki Firaun, "Wa ma rabbul alamin?" Pangeranmu sapa le tak munafik. Iya sama Kang ya. Ya. Pangeranmu sapa le tak ngomong-ngomong pangeran. Tapi Musa jawab Rabbus samawati wal ardi. Yang mengirani langit mbek bumi. Jarene Firaun pinter. Aku bolak-balik sama kamu laku ma'alim tu laku min ilahin. Aku mau kamu laku ora tau roh pangeran liyane aku. Jadi sak bumi terus aku pangeran ya aku. Soal langit Haman itu, Haman, Faukit liya Hamanu alatini fas'ali surhal ali atoliu ila ilahi Musa. Soal kemungkinan langit saya, kapan-kapan ada piramida tak? Delok pengiran mono ta. Jadi urusan langit diselesaikan lewat piramida. Ali atoliu ila ilahi Musa. Nak menawa aku delok pengiran Musa. Aku bisa mikir. Padahal nyifati pengiran Rabbus samawati wal ardi kan sifat hakikat kan, tapi tidak mengalahkanmu. Ketika di depan para punggawa-punggawanya Fir'aun, Nabi Musa pintar langsung pindah hujah. Malah hujahnya lebih sederhana. Ya nak ngono pengiranku Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Saya mengirani mbah-mbah di situ. Nah, ternyata Fir'aun malah kalah, dia tidak berkutik. Sing punggawa-punggawanya Fir'aun terus akeh sing iman, ini disebut
Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu napa? Iman. Masa iya. Kok tenan nang Fir'aun pengiran. Nah, Fir'aun pengiran sampai dhisik gak ada pengiran. Pengiran lagi lahir saiki. Pengiran lagi lahir saiki. Mulane ketika Fir'aun Nabi Musa muni rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Dadi pengiranku ta. Sing mengirani buyutum. Pokoknya mengingatkan ulang nak Fir'aun itu dari generasi yang dulu. Nah, nak Fir'aun pengiran, bapak dia agak. Tadi pengiran. Pengiran lagi lahir kemudian. Mulanya Fir'aun terus marah-marah. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum. Oh, dasar musaikan. Karena dia sudah tidak kentian hujah. Ketika diarani Rabbul Ardi, alasannya Fir'aun ma'alim tulakum min ilahin. Ketika Rabbus Samawati malah didelok. Nah, ini nunjukno bahwa hujah itu tidak harus nganggo ilmu hakikat. Semua menurut kita kemelek. Karena aku pengen jadi wali lewat jalur hujah. Dan ini harus ada. Kalau tidak harus. Kalau no wali-wali akhwal, dia monggo sing wali akhwal. Tapi ilmu Quran kan tidak hanya akhwal. Termasuk qul falillahi hujjatul baligh. Terus juga asal wali-wali akhwal. Ini akhwal ya kebeda. Nah kita iso ngawal hujah Nabi, hujah Nabi. Nanti Nabi kadang yuraan. Jadi apa Nabi sopan? Nah, Sultan hujah yuraan. Malah keliru nak sopan. Kemudian buyutem dari Musa. Pengiranmu yang mengirani apa? Buyutem. Nyatanya menang. Bahkan rajulun mu'min yaktumu imanahu. Imannya gara-gara menangi perdebatan itu. Menangan dengan pengiran Musa. Fir'aun ora pengiran tenan. Ngaji Nabi tahu ngedikan ma'ad wa walati arota walahamat. Orang-orang penyakit menular. Warang ono ontor sing wis kudikan mbek wong Yahudi dijejer untuk waras. Sing waras dadi nopo? Kudikan. Itu sewenang. Teorine Muhammad ketok salah. Nabi diundang arep wong akeh. Mas, jare ora ono penyakit menular. Iki untuk waras, tak jejer untuk kudikan kok dadi kudikan. Mas ora kok aku bakas iki ikut tularan sapa? Ternyata Nabi bakas sing kudikan pertama ya. Jadi menyebar kudu ngambil cangkem melek. Lah iki ketularan sapa? Kudikan pertama. Pertama iki dari bul awal iki ketularan. Aku akeh kok pangeran amat. Dadi kabeh ulama iku mesti sing marisi ahwali iso dadi wali, sing marisi hujjatul baligh iso dadi. Nek seorang alim nanti awal marisi kona asabar kiri iso dadi wali. Wong jalure wali yo pirang. Tapi yang nanti termasuk rawan mati itu al-hujjatul baligh. Karena ini nanti yang paling kuat. Qul falillahil hujjatul baligh. Quran nak debat kan mematikan. Makanya ahli kitab itu paling pantangan. Malah ketika debat Abu Bakar Umar cek wani. Ketika kok kita ketemu ana Muhammad. Wah, debat Muhammad rawani. Muhammad itu mari diwarai mu pangeran. Nak kalah diwarai apa? Dulu Nabi itu sempat terteror ketika orang Yahudi Nasrani juga mengintisabkan agamanya pada Nabi Ibrahim. Paham ya? Mereka milata adikum Ibrahim. Karena sang Brahmana itu juga ada di agama Yahudi dan Nasrani. Tapi yang menjadi naif adalah orang Yahudi kitabnya Taurat. Orang Isa kitabin. Bareng debat nih kanjeng Nabi sama-sama ngeklaim pengikut Ibrahim. Ini Quran terus turun. Ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Dari kanjeng Nabi pertama 2000. Ngene lho, Mak. Kita ini kalau hujah kan pakai argumentasi rasional. Kamu ngajak berdebat dengan kami, tapi logika kamu tidak rasio. Nah, falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Menurut terus diterangno. Lah ya ahlal kitab, lima tuh haji Nabi Ibrahim. Kowe kok ngeklaim anak Ibrahim pengikut tembi. Wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Oleh gobe. Ibrahim darane pengikut Taurat sampai Isa. Wong Ibrahim wis durunge Taurat sampai Isa. Generasi Ibrahim itu kan jauh di atas Nabi Musa. Apa mana dibanding Nabi Isa? Ibrahim mbok arani pengikut Yahudi logika mending. Mestine Musa sing pengikut Ibrahim ora kok Ibrahim. Jadi gampangane Nabi Adam kok madzhab Syafi'i ku piye? Gampangane Nabi Adam kok madzhab apa? Lan bangun ala kira rasa teku NU lagi, ya mosok Imam Syafi'i kok terus tau NU barang. Lare kok kula lu fanatik dadi ulama, ya NU didirikan oleh Mas Ari tahun 2019 26. Wasim Asy'ari dia mazhab Syafi'i. Tapi kita seakan-akan fatwa Imam Syafi'i kalah ambek fatwane nopo? Nah, mestinya Nabi Musa sing anut Nabi Ibrahim ora kok Ibrahim anut
Mulane Quran itu pentingnya. Memang kudu cangkem elek. Mulane pertama di muka saya antum haula hadatsum imalakum bi ilmu. Kalau perdebatan kamu Muhammad fi malakum bi ilmu, selalu ilmiah. Kalimatu haji nabi malih salakum bi ilmu kok nuruti wong sing gak ilmiah. Orang nggak gak terima wong radikal ilmiah. Lah iya kalau haji nabi Ibrahim mau eret-eret dari pengikut Taurat dan Injil wa ma unzilati Taurat wal Injil illa min ba'di. Man apalah takil pakem lho betul. Ora biasa kok barani ento. Ora biasa kok barani mazhab sapi. Jadi pentingnya. Tapi ilmu mujadalah Quran ini wis mati kan. Karena rata-rata orang Quran itu milih akhwal. Kesaliannya milih apa? Memang sah artinya sah itu urusan masing-masing. Tapi itu dono sing marisi ilmu Quran sifatnya mujadah. Kalau enggak karena sebagian yang ngawal kebenaran Islam itu mujadah. Makanya kabeh nabi syaratnya fatona karena untuk menjaga kecerdasan atas debat Yahudi nah. Paham ini itu kula elek. Itu sebenarnya ayat-ayat debat ya cangkeme jalan. Kalimatu haji nabi malih salakum. Jadi kalau debat itu rumusnya harus ilmiah, termasuk bagaimana mungkin Ibrahim elok-eloklah dari pengikutmu. Bisa Ibrahim, generasi mereka. Paham ini kita ngerti. Sama seperti tadi. Ketika Ibrahim Musa pakai hujah ilmiah masih salah. Tapi pakai hujah yang luwih gampang malah menang. Wong nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi malah ra menang. Bareng muni pengirane buyut temen. Lawan aku. Rabbukum wa rabbu abaikumul. Itu kaya Nabi Ibrahim, yuhi wa yumit malah diartekno. Wong dipateni sing sitok timbang. Wabi kamu kok diparingi kaget to kala sapa lagi wong kafir kang kafir sapa lagi. Tahayara sing bingung sapa lagi kafir wa jaisalan. Bingung kaget sapa lagi kafir. Wa dawa lain kira nunjukno sapa wa alqamat limin kaum sing zalim. Bilkus iklan nglakoni kekafiran. Allah ora nunjukno ila hujjatin maring siji hujjah. Berarti nanti saya sebuti. Allah nunjukno wong mukmin, wong saleh ila hujjah.